Jangan sampai nanti saya suruh mereka, di mana mayoritas non-muslim, saya suruh mereka pakai kalung salib. Ada di peraturannya ada dikena untuk kita memakai atribut dan memakai jilbab juga, tapi tidak ada unsur paksaan gitu. Gimana? Boleh menolak sebenarnya. Boleh, kita bisa mengusulkan secara pribadi juga. Kebetulan Angel ngikutin aja gitu, karena Angel merasa ini cuma atribut. Nah, dari cuplikan yang telah kita dengar, ada beberapa poin yang saya tanggapi, yang saya catat, saudara-saudara. Yaitu wartawan bertanya kepada seorang siswa yang namanya Angel ini. Dia menanyakan ada peraturan memakai hijab di sekolah ini. Dia menjawab ada. Nah, itu satu, garis bawahi saudara. Jadi peraturannya ada di sekolah. Nah, kalau peraturan di sekolah ada, maka siswa apakah membangkang atau melawan? Ya tentunya tidak. Apapun peraturan yang dibuat oleh sekolah, pasti siswa yang belajar di sekolah itu pasti dia mengikuti. Karena kalau dia melawan, pasti yang dipertaruhkan adalah studinya. Dia bisa, saya dan saudara pasti udah pernah mengalami ketika seorang guru atau peraturan sekolah memaksa kalian atau membuat peraturan semacam seperti itu, pasti kita ya ikutin. Kenapa? Karena belajar kita nanti itu yang menjadi taruhannya. Ya kita pasti secara sederhana bisa mengerti hal itu. Siswa mengikuti karena dia ingin belajar, pasti dia ingin sekolahnya itu terus menerus. Ya walaupun dia posisinya tidak nyaman sebenarnya, dan dia mengaku bahwa tidak ada paksaan. Yes, itu karena memuluskan, itu namanya kata halus, supaya dia masih bisa belajar di sekolah itu. Nah, saudara, dalam hal ini seharusnya peran pemerintah harus menegaskan benar-benar bahwa tidak ada himbauan dan tidak ada aturan itu di sekolah. Ya, saya kutip dari apa kata Mahfud MD, ya, Menko Polhukam. Dia mengatakan bahwa di tweetannya di Twitter, dia mengatakan bahwa dulunya itu memakai itu nggak ada, dan itu benar, saudara. Dan mereka meminta agar bisa memakai itu bagi umat yang beragama tersebut. Nah, pemerintah mengizinkan. Nah, itu semakin lama mereka balik dan mereka mengharuskan semua siswa, walaupun itu bukan agamanya. Nah, itu kepala sekolahnya, wali kotanya kemarin itu di wawancara di TV itu banyak ngelesnya. Ya saudara, ini sangat prihatin sekali. Ini saudara, ini pengakuan yang dari siswa ini berani, dan dia akan menunjukkan sikap yang jujur. Kalau si Angel tadi dia ngeles, sedikit menjawab karena dia masih mungkin mau sekolah di situ. Tapi kalau si yang berikut ini pasti enak. Ya, dia jujur, mulus, tapi tepat jawabannya. Dan itu sebagai ungkapan yang jujur dari hatinya. Mari kita lihat. Ke sekolah pakai jilbab atau tidak? Pastinya saya rindu sekali melepaskan hijab saya, Pak. Oh, gitu. Kalau seandainya sekarang dibebaskan berhijab atau tidak, kita bagaimana? Akan datang berhijab atau tidak? Pastinya tidak, Pak. Saya akan melepaskan hijab saya, dan pastinya rambutnya dirapiin lah, nggak dianeh-anehkan sesuai nggak peraturan, nggak juga. Tetap peraturan juga, Pak. Ya, sangat bagus saya lihat.
Bagusnya di mana saudara? Mengatakan dia ingin sekali, dia rindu untuk melepaskan hijab itu. Kenapa? Sebenarnya, ya dia terusik dong. Walaupun di lingkungannya itu beda agama, tapi dengan kebiasaan, apalagi itu mengganggu keimanan seseorang, pasti dia sebenarnya hidup di dalam tekanan tadi. Ya, saudara, saya nggak tahu dah gimana pemerintah, ya. Saya nggak tahu mereka seperti apa menanggapi hal semacam ini. Dan ini banyak saudara, itu ada banyak kesaksian di Riau, Pekanbaru itu banyak, itu dari SD, SMP, itu mereka dipaksa. Nah, kenapa mereka sebenarnya memakai, dan itu kata kepala sekolahnya dan kata wali kota yang kemarin dan gubernur mengatakan bahwa itu mereka menyesuaikan dengan tanpa tidak merasa terusi, mereka merasa nyaman. Itu sebenarnya bohong gitu, bohong. Gak ada nyamannya itu bagi mereka, gak ada. Itu mereka pakai karena ada aturan, dan kalau mereka tidak mengikuti aturan itu, maka konsekuensi sanksinya pasti mereka terima. Entah mereka tidak lulus mata pelajaran, entah mereka tidak naik kelas, ya pasti itu di dalam pikiran siswa seperti itu yang dia pikirkan. Tetapi kenapa dia ikuti? Ya karena supaya dia aman, supaya dia bisa belajar sampai selesai gitu loh. Ya, ini simple, sederhana memikirkannya. Nah, makanya saya ajak saudara, kita harus bersuara kepada pemerintah. Jangan sampai nanti saya suruh mereka, di mana mayoritas non muslim, saya suruh mereka pakai kalung salib, ya. Jangan sampai terjadi, karena di Sumatera sana itu banyak itu. Dan siapa yang masuk di sekolah itu, saya suruh mereka untuk memakai salib, kalung salib. Dan di situ baru tahu kau nanti betapa tidak sukanya kau, ya. Betapa sakit hatinya kau sebagai orang tua, sebagai saudara, ya, kalau dibuat semacam itu. Makanya kau kepala sekolah, jangan kau buat seperti itu. Siapapun di republik ini, jangan buat seperti itu. Kita saling menghargai, menghormati, ya. Itu pesan saya yang terakhir. Sekarang saya ajak saudara untuk memberantas ini dengan cara Anda sebarkan video ini, like, comment, share.